saudaraku umat Kristen dimanapun berada, kembali berjumpa bersama dengan saya Evangelis Prestio Gereja Kalimantan Evangelis. Saya senang menjumpai saudara-saudara melalui sabda kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kehidupan kita sekalian. Sebelum saya membaca dan mewartakan firman Tuhan ini, saya terlebih dulu mengajak kita merendahkan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan memohon tuntunan hikmat yang datang daripadanya, agar kita memahami bahkan dapat memperlakukan kehendak Tuhan melalui firman yang diperdengarkan bagi kita sekalian. Terimalah salam damai sejahtera dari tempat kemuliaan yang maha tinggi yang pasti memberkati. Salam. Kita datang kepada Tuhan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, di tempat kemuliaan yang maha tinggi, terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, tempat kami mengantar iman dan pengharapan kami. Kami berjalan dalam pergumulan kehidupan setiap pribadi kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa tuntunan lawatan tangan kasih Tuhan tidak pernah berhenti menuntun kami kepada kehidupan pribadi yang baik, bahkan berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Bapa di sorga, kami ingin mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima bahkan memberlakukan kehendak Tuhan melalui sabda kebenaran-Mu Tuhan. Diberkati hamba-Mu yang membawa dan memperdengarkan firman ini, sehingga kami mampu berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, adapun nas yang menjadi dasar persekutuan kita dengan Tuhan, melalui kebenaran firman-Nya kami mengambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius 19 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-23. Maksud saya sampai ayatnya yang ke-26, demikian firman Tuhan. Injil Matius 19 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-23 di bawah perikop orang muda yang kaya. Demikian saya bacakan bagi kita sekalian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Haleluya, saudara-saudara. Firman Tuhan telah dibacakan dan melawat hati saudara dan kita sekalian dan seluruh pemirsa yang ada di luar sana. Saudaraku yang terkasih, bagian yang menjadi tujuan utama perjalanan kehidupan setiap manusia, saudara dan saya, ketika hidup ke tengah-tengah dunia dan diberikan kesempatan oleh Tuhan, yang menjadi tujuan akhir dan kerinduan setiap kita adalah keselamatan itu sendiri, saudaraku. Berlomba-lomba kehidupan manusia di luar sana mencari keselamatan. Bahkan ada pemahaman berbuat baik itu dapat menyelamatkan. Saudaraku yang terkasih, Injil Matius 16 ini, maksud saya Injil Matius 19 ayatnya yang ke-16 ini memberikan penjelasan, memberikan pengetahuan yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus yang diawali oleh pemikiran seorang muda, yaitu di mana ia sukses menjalani kehidupan, memiliki harta, kedudukan, dan jabatan yang luar biasa terhormat di tengah kehidupan ini. Lalu pemuda ini juga ia menjadi pemuda yang saleh. Ia merasa segala sesuatu yang menjadi perintah dan kehendak Allah telah ia turuti. Saudaraku, dengan demikian ia bermegah. Ia datang menjumpai Yesus Kristus karena memang ketika zaman Yesus Kristus memberikan pengajaran, yaitu rupa Allah yang menjelma menjadi manusia untuk melawat kehidupan dan membawa kita untuk selamat. Pada zamannya sangat tersohor.
bahwa Yesus Kristus hadir untuk memberikan saluran berkat bagi kehidupan setiap orang. Di mana kehadiran Yesus Kristus dapat memberikan apa yang menjadi kerinduan dan menjadi keluh kesah pribadi pemilik kehidupan di zaman itu. Sangat jelas dalam ingatan kita bagaimana mujizat yang dibuat Tuhan Allah melalui pribadinya ketika melawat kehidupan manusia yang seteru dengan Allah dan jatuh di dalam dosa. Ia kemudian membuat mata orang yang buta sejak lahir dapat melihat, telinga yang tuli sejak lahir dapat mendengar, penyakit kusta dan berbagai penyakit yang dirasakan dan menurut ukuran manusia tidak mungkin sembuh, disembuhkan oleh karena mujizat dan kuasa Allah yang bekerja dalam Yesus Kristus. Kemudian sangat jelas sekali kematian Lazarus yang sudah 4 hari menjadi mayat dapat dibangkitkan. Karenanya tidak heran ketika pemuda ini datang mendengar Yesus Kristus, ia bertanya. Saya mengulangi pertanyaan orang muda yang kaya ini dengan gagahnya ia sampaikan kepada Tuhan dengan memanggil guru. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudaraku, berbicara kekekalan tidak ada kita dapatkan di tengah dunia. Tentu kekekalan yang dimaksud di sini secara hermeneutik teolog bahwa inilah kaitannya tentang akhir daripada perjalanan kehidupan ketika kita melalui kematian dan kita merindukan ada keselamatan. Dan keselamatan itu ketika ada kematian ada di dalam Yesus Kristus dan ia memberikan jaminan bahwa barang siapa yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah seruan Allah ketika ia datang ke tengah dunia ini. Dan ia mengasihi tidak hanya mengasihi sebagian orang atau sekelompok, tetapi demikian lengkapnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Saudaraku, sangat kontekstual firman ini. Mari kita lihat. Ketika ia bertanya kepada Yesus Kristus perbuatan apakah yang harus ia perbuat untuk boleh hidup kekal? Lalu Yesus menjawab, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau masuk ke dalam hidup, turutilah perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, dan seterusnya. Hormatilah ayah." Lalu orang ini menjawab, kata orang muda itu kepada semua itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Luar biasa, saudaraku. Semua perintah Allah di dalam 10 perintah yang diterima oleh Musa sudah dikerjakan sejak ia muda. Bahkan sampai hari ini ketika ia berbicara dengan Yesus Kristus pada zaman itu. Ini sekaligus memberikan pengajaran bahwa ketika selanjutnya Allah meminta, "Jualah hartamu, bagikan kepada semua orang miskin." Lalu orang muda itu merasa sedih dan ia tidak mampu melaksanakan itu. Karena di mana hartanya berada, disitulah hatinya terpaut. Dan ini juga memberikan pembelajaran bagi kita sekalian, bagi setiap orang. Hendaknya saudara memiliki kasih karena memang bagian yang dikehendaki Allah adalah mengasihi Tuhan Allahmu, mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bagaimana mungkin saudara mengasihi sesamamu sementara ada bagian saudaramu berada dalam kekurangan, sementara engkau berada di dalam kelimpahan. Tapi tidak tergerak hatimu kemudian untuk berbagi kasih dengan apa yang kau miliki. Di dalam realita kehidupan saudara-saudara kita boleh belajar dari 2 hal yang saya ingin pertajam dari firman ini. Yang pertama, bahwa jangan sekali-kali merasa bermegah diri karena sudah berbuat kebaikan dan kebenaran di hadapan Tuhan, lalu kita memperoleh selamat. Berikut yang kedua. Ketika saudara dan saya memiliki sejumlah harta, kedudukan, dan jabatan, mari pahami itu adalah kasih karunia Allah yang sesungguhnya harus diperuntukkan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bukan kemudian ketika saudara menjadi orang yang kaya raya, memiliki kedudukan dan jabatan, lalu saudara bermegah diri dan menjadikan itu sebagai kebanggaan bagi diri sendiri tanpa harus melihat saudara sesama. Karenanya ketika saudara dan saya beranjak ke masa tua, meninggalkan masa muda yang begitu indah, yang penuh dengan hal-hal menyenangkan. Ketika beranjak ke masa tua banyak sekali terjadi kemerosotan. Dan hal ini pasti terjadi apabila Tuhan izinkan saudara dan saya hidup sampai di atas usia 50 tahunan. Sekali lagi ini pasti akan terjadi. Tetapi janji berkat Allah di ayatnya yang ke-28, maksud saya ayat yang ke-12 ini, tetapi ia akan menyertai kita dengan damai sejahtera. Sepanjang saudara dan saya juga mau berpegang teguh, memelihara iman dan berjuang untuk mengimani janji berkat Allah. Sebagaimana yang Yesaya tuliskan untuk meneguhkan kita sekalian di dalam firman-Nya. Meskipun ada banyak kehendak kita yang berbeda dengan kenyataan yang kita terima.
Dan saya ingin memastikan pula bahwa sehebat apapun kita berjuang, maka tidak semua perjuangan dan mimpi serta harapan itu dapat kita hadirkan menjadi kenyataan dalam hidup ini. Tetapi demikian, mari kita terus bersandar berpengharapan, karena Tuhan tidak sedikit pun meninggalkan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dalam kehidupan saudara dan saya, baik dalam suka maupun duka, dalam keberhasilan maupun kegagalan. Tetaplah kita terus bersandar berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Menutup khotbah saya melawan hati dan pikiran saudara. Saya akan meneguhkan saudara juga dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 7 ayat yang ke-5, ke-6 dan ke-7, berbunyi demikian. Adalah berbahagia setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi air, yang akarnya terus merambat ke batang-batang air, tidak takut dalam tahun-tahun kering, terus berdaun hijau dan rimbun berbuah dan lebat. Seperti itulah Tuhan memberikan gambaran ketika hatimu terus berpaut dan bersandar kepada Tuhan. Meskipun sekali lagi tidak semudah kita mengucapkannya, tapi kita yakin percaya janji berkat Allah selalu digenapi benar. Ya dan amin. Terpujilah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mempersatukan kita melalui channel ini, memberkati kehidupan saudara agar memperoleh damai sejahtera. Haleluya. Amin.